Baik, sekali lagi Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu, rekan-rekan karyawan PT Lintas Harta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang pada hari ini ikut meramaikan hadir dalam kajian zuhur kita, yang kami hormati Bapak Arya Damar selaku Presiden Direktur PT Lintas Harta, yang saya hormati seluruh panitia Ramadan dan seluruh pengurus Rohis PT Lintas Harta, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan karyawan PT Lintas Harta. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang mana masih memberikan kita nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat yang dapat kita rasakan ialah nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa kita berkumpul bersama-sama di dalam kajian zuhur ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya kita berharap semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh aktivitas kita sampai detik ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang senantiasa menggenggam sunnahnya, semoga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 20 April 2022, insya Allah pada kajian zuhur siang hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Mengejar Taqwa Bersama Al-Quran, yang insya Allah akan diisi oleh guru kita, Al-Mukarram Al-Ustadz M. Adia Nugraha. Nah, namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu, sebagaimana biasanya, menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama ialah terkait peraturan kajian zuhur kita. Yang pertama, agar dipastikan seluruh peserta kajian, baik yang ikhwan maupun yang akhwat yang sedang tidak berhalangan, agar telah menyelesaikan ibadah salat zuhurnya sebelum mengikuti kajian zuhur. Lalu yang kedua, setelah masuk room Zoom, dipastikan agar seluruh peserta kajian dapat menonaktifkan audionya demi kelancaran dan ketertiban jalannya kajian zuhur kita. Lalu yang ketiga, dipastikan agar seluruh peserta laki-laki untuk diperbolehkan, maksud kami diperbolehkan untuk membuka kameranya dengan ikhtiar terbaik dalam mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan adab menuntut ilmu. Lalu yang kedua, untuk peserta ahwat diperbolehkan untuk menonaktifkan kameranya. Lalu yang terakhir, kami juga berharap kontribusi dan partisipasi dari para peserta kajian untuk dapat mengikuti kajian ini dan juga untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema yang akan disampaikan oleh guru kita pada siang hari ini. Pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dapat langsung disampaikan melalui kolom chat yang bisa dikirimkan kepada saya maupun juga nantinya dikirim kepada everyone. Yang nantinya pertanyaan tersebut akan kita bacakan dan kita tanyakan kepada Ustadz yang hari ini memberikan materi. Lalu yang selanjutnya, informasi selanjutnya adalah Rohis Lintas Harta pada Ramadan 1443 Hijriah ini tidak hanya sekedar mengadakan kajian zuhur saja, namun juga memberikan kegiatan yang menarik. Di antara kegiatan menarik lainnya adalah terdapat kajian tematik, kajian rutin dengan tema pilihan. Di antara kajian-kajian yang akan dilangsungkan adalah kajian bahasa Arab, yang mana mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kaidah bacaan. Lalu juga ada kajian tahsinul Quran, kajian yang bermanfaat untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Lalu juga ada kajian fikih mengenai pembelajaran ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian tematik ini insya Allah akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sepekan dalam waktu tanggal 4 sampai 29 April 2022.
Lalu juga terdapat kegiatan lain yaitu pelatihan sholat dan imam, pelatihan mengenai tata cara sholat yang baik dan benar, serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam sholat. Insya Allah pelatihan ini akan kita lanjutkan terakhir pada tanggal 23 April 2022. Dan yang terakhir, untuk kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bisa diikuti oleh seluruh karyawan saja, namun juga ada juga kegiatan yang dapat diikuti oleh seluruh anak-anak dari karyawan PT Lintas Harta, yaitu dalam kegiatan pesantren kilat online. Pesantren kilat online ini nantinya akan mengadakan beberapa kegiatan di dalamnya, yaitu mengenai mentoring motivasi, terdapat juga proyek kebaikan, dan juga jelajah Al-Quran. Insya Allah pesantren kilat online ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, dan juga yang terakhir, tak bosan-bosannya kami menginformasikan, kami mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa berpartisipasi dalam rangka menyemarakan dakwah Rohis Lintas Harta atau dakwah di lingkungan PT Lintas Harta, yang mana Bapak Ibu nantinya dapat mentransfer infaknya melalui QR barcode yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian, maupun nantinya QR barcode ini akan kami share di kolom chat pada saat kajian berlangsung. Itulah informasi-informasi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kajian yang berjudul Mengejar Takwa Bersama Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz M. Adia Nugraha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jelas suara saya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum kita mulai, izinkan saya terlebih dahulu membacakan profil singkat dari Ustadz. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari pembicara kita. Yang pertama, nama beliau adalah Ustadz Muhammad Adia Nugraha, Magister Ekonomi Syariah. Lalu beliau beralamat di Komplek Masjid Kapal Munzalan, Kalimantan Barat. Dan juga aktivitas beliau saat ini adalah sebagai Director of Central Dakwah Council of Masjid di Kapal Munzalan, Syariah Council of Baitul Mal Munzalan Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan saksikan, kita akan dengarkan bersama-sama kajian zuhur kita dengan tema Mengejar Takwa di dalam Al-Quran. Ustadz Adia, mohon izin Ustadz diberikan waktu insya Allah sekitar 30 menit, lalu nantinya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kepada Ustadz kami persilahkan. Oke, makasih Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang kami hormati teman-teman semuanya, semoga berkah puasa di hari ke-18 ini. Ada yang 18, ada yang sudah 19 ya. Semoga puasa kita Allah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kesyukuran pada kesempatan siang hari ini diberikan materi yang keren banget judulnya. Mengejar ketakwaan dengan berdasarkan Al-Quran atau based on Al-Quran. Ini keren banget. Ada 2 ayat yang akan kita bahas. Sebenarnya puzzle ayatnya nih keren banget. Jadi gini, Allah menunjukkan atau menurunkan syariat Ramadan, ya, syariat berpuasa ini dari Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Yang terkenalnya kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang terkenalnya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu di ayat 185. Apa di ayat 185? Allah bilang syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ya kan? Wa bainatin minal huda wal furqan. Nah, menariknya adalah di ayat 185 ini Allah bilang spesifik sama kita bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an ini hudan linnas. Pertanyaannya selanjutnya adalah hudan itu apa, Ustaz? Hudan itu apa? Hudan itu hidayah. Hidayah itu apa konsepnya? Hidayah itu petunjuk. Nah, emang penting itu ya? Petunjuk untuk manusia. Yes. Hudan ini berarti semua apa yang ada dalam kehidupan kita itu ada di Quran. Ada petunjuknya di Al-Quran. Al-Quran ini ibarat manual guide. Al-Quran ini ibarat manual book ketika kita beli barang. Al-Quran ini ibarat map ketika kita dalam perjalanan.
Al-Quran ini memang Allah siapkan seperti itu. Nah, menariknya, ada beberapa coding yang Allah sampaikan dalam Quran. Ketika Allah menyapa manusia dalam Al-Quran, ada 5 level yang Allah sampaikan. Yang pertama, Allah akan menyapa manusia dengan sebutan An-Nas. Kalau Allah udah bilang ya ayuhan nas, artinya itu manusia kebanyakan. Agamanya apapun tinggal di manapun, Allah panggil dengan An-Nas. Yang kedua, Allah panggil dengan Muslim. Siapa mereka Muslim? Ya ayuhal Muslim. Ini adalah orang yang sudah mengucapkan syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat. Tapi mereka belum mengimani sepenuhnya. Mereka lahir dari keluarga Muslim. Ikut sholat karena sholat, ikut puasa karena keadaan. Tapi mereka belum mengimani kalau puasa itu memang perintah Allah, belum. Nah, level ketiga, ini iman. Orang-orang mukmin. Allah akan menyapa orang-orang mukmin. Ya kan? Levelnya itu. Nah, orang mukmin ini siapa? Orang yang sudah punya iman. Iman pada apa? Kepercayaannya. Iman yang sedang bicara pada 6 rukun iman tadi. Nah, yang keempat, Allah akan bicara pada orang-orang bertakwa, muttaqin. Nah, yang menarik, di Quran ini, di ayat 185, Allah bilang apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, tempat di mana kita turunkan Al-Quran. Hudan linnas. Berarti, Al-Quran ini petunjuk untuk An-Nas. An-Nas ini manusia. Tak kenal agamanya apapun, yang jelas dia menjalankan isi Al-Quran, pasti hidupnya sukses. Jadi nggak usah ngomongin, oh ini Quran ini untuk Islam aja, Quran itu orang beriman saja. Enggak, Allah bilangnya hudan linnas. Sepenting apa sih hidayah tadi? Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita sholat 17 rakaat dalam satu hari, ada satu rukun yang kita baca setiap rakaatnya. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Yang menarik di surah Al-Fatihah ini adalah susunan bagaimana Allah menempatkan setiap ayat yang luar biasa banget. Di ayat yang pertama, Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Memulainya dengan nama Allah. Ayat kedua Allah bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Artinya apa statement Alhamdulillah ini? Keren banget ya kalau kita lihat Alhamdulillahi. Semua pujian punya Allah. Bagi teman-teman yang masih pengen dipuji, diapresiasi manusia, Al-Fatihahnya ada yang salah deh. Bukan Alhamdulillah deh yang dibaca. Kenapa? Karena kalau orang udah ngomong Alhamdulillah, dia udah nggak lagi butuh apresiasi manusia. Kenapa? Karena dia ngerti apresiasi itu cuma untuk Allah. Puji-pujian itu punya Allah, bukan punya kita. Tapi kalau masih ada manusia yang sedang dalam proses menikmati pujian-pujian manusia tersebut, berarti dia sedang sadar berlapis-lapis kalau dia lagi korupsi haknya Allah. Ya kan? Ar-Rahmanur Rahim, pengasih penyayang, Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dari ayat tadi 1 sampai 4 semuanya statement apa? Statement kita bilang sama Allah, Allah is everything. Karena kita sadar we are nothing. Itulah kenapa pas kita sholat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita nih kecil. Nggak ada apa-apanya. Masalah yang kita punya di otak kita nih jauh lebih kecil dibandingkan Tuhan kita. Tuhan kita itu besar. Kalau orang bilang Allahu Akbar, Allah maha besar. Yes. Tapi kalau kita maknai terlebih dalam, ketika kita bilang Allahu Akbar, artinya apa? Semua hal selain Allah itu kecil. Oke? Okay? Nah, selanjutnya ada frase kedua. Ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu komitmen kita sama Allah. Bilang kayak gini. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu juga kami minta tolong. Kami berharap. Tidak ada lagi kita punya harapan sama manusia. Tidak ada. Kita cuma bisa minta tolong sama Allah. Berharap sama manusia. Berharap sama Allah. Tidak ada lagi manusia. Oke? Okay? Nah, di fase ketiga, kita ngomong doa. Kita minta sesuatu sama Allah. Dan dari surat Al-Fatihah yang kita baca 17 kali ini, kita cuma minta satu doa. Kita cuma minta satu hal di doa-doa kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa? Minta hidayat, minta petunjuk, minta diarahkan sama Allah jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi ketika kau, coba keren ya, kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allah bilang di Al-Quran, Al-Baqarah 185-nya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Nih petunjuknya udah ada. Di mana? Di Quran. Pertanyaannya, Quran itu Allah siapkan untuk kita menjalani kehidupan. Ibarat kita lagi mahasiswa dulu, disuruh kuliah. Kuliahnya open book. Ayo, UAS materinya misalkan sejarah Islam. Open book semuanya ya. Tapi ada orang yang pintar, yang hebat, yang keren, yang mantap. Apa kerjaannya? Dia masuk ruangan kuliah, nggak bawa buku. Dia bilang, aku sih pandai, aku sih hebat, nggak usah lihat buku. Akhirnya apa? Dia kerjakan pertanyaan-pertanyaan itu menurut otak dia. Kira-kira orang yang nggak bawa buku di ujian open book ini lulus apa enggak? Pasti nggak lulus. Kenapa? Karena dia nggak belajar, dia nggak baca, dia nggak pakai guideline. Padahal jelas-jelas peraturannya. Hidup ujiannya open book. Begitupun hidup kita. Kita nih sudah jelas-jelas Allah bilang, nih bukunya, ini guideline-nya, ini petunjuknya ya, open book. Tapi kita ya nggak mau ikut.
Lebih kasar lagi saya bilang apa? Ada orang naik mobil mau mudik, ya kan? Belok kanan ke Jakarta, belok kiri ke Cianjur. Dia mau mudik ke Cianjur. Dia bilang, nampaknya Jakarta lah yang lebih dekat. Padahal jelas ada tulisan Cianjur. Dia belok kanan. Akhirnya apa? Dia nyampe Cianjur tapi mutar dulu kemana-mana. Nah, kita kenapa hidup kita belum ketemu di mana-mana? Karena memang kita belum menjadikan Al-Quran sebagai manual book kita. Kita belum jadikan Al-Quran sebagai map kita. Akhirnya bingung. Begitupun di bulan Ramadan ini. Nih menarik nih. Ayat yang terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ingat kan tadi? Orang beriman di level berapa? Level bawah, An-Nas. Yang kedua, Muslim. Yang ketiga, Mukmin. Orang-orang yang beriman. Allah bilang, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan untuk berpuasa. Artinya, puasa ini hanya yang bisa menjalankan adalah orang yang beriman. Jadi puasa ini nggak bisa dijalankan pakai logika. Kayak bisa pakai iman. Oh, coba kemarin pemain bola Chelsea misalkan yang lagi terkenal tuh si Kante. Kante main bola di bulan Ramadan. Pelatihnya yang bukan muslim. Dia bilang apa? Kalau Kante puasa berturut-turut selama 30 hari itu akan merusak performa fisiknya. Ya kan? Tapi si Kante apa dia bilang? Saya tetap berpuasa karena perintah Allah. Menurut logika ilmu medis, puasa 30 hari berturut-turut dengan aktivitas yang normal ini, wah nggak masuk akal, dehidrasi lah ini segala macam. Tapi kalau dijawab pakai iman, dia bisa ngerjakan. Kami punya beberapa teman mu'alaf. Ketika belum masuk Islam nggak bisa dia puasa. Tapi ketika sudah masuk Islam, Masya Allah, dia bisa puasa dari pagi sampai malam. Mungkin ada orang yang nggak bisa makan ya, nahan makan. Tapi kalau minum, keren banget dia puasa. Apa urusan niat? Niatnya di mana? Di iman. Bisa aja kok abang kakak pulang dari berangkat dari rumah, ya kan? Dalam kondisi sahur sudah siap puasa. Nyampe kantor, masuk warteg, nggak ada yang tahu. Pulang ke rumah ikut buka lagi sama anak istri, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena itu iman urusannya. Nah, hebatnya Allah bilang apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti syariat sebelum kita. Apa? La'alakum tattaqun. Allah dengan clear bilang, orang yang berpuasa ini orang beriman. Output dari puasa Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang beriman. Agar kita jadi orang bertakwa. Artinya apa? Clear. Puasa Ramadan ini adalah caranya Allah nyiapin kita untuk naik kelas dari orang beriman menjadi orang bertakwa. Apa bedanya iman dan takwa? Kalau iman itu pondasinya teman-teman. Iman ini pondasinya kita berdiri di atas pondasi yang kuat itu iman. Mukmin ini orang pondasinya kuat. Kalau takwa adalah orang-orang yang sudah punya aplikasi bangunannya. Kebaikannya itu nggak cuma dipakai sendiri, nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi kebaikan-kebaikan ini sudah dirasakan oleh orang banyak. Nah, banyak orang yang menjalani bulan Ramadan ini dengan target individu. Aku nih Ramadan ini pengen itu, pengen ngejalanin ini, ngejalanin itu. Bagus sih, tapi jangan-jangan kita nggak lagi ngerjain apa yang Allah mau deh. Jangan-jangan kita ngerjain Ramadan tergantung apa maunya kita deh. Jangan-jangan kita lagi ngejalanin ujian open book tadi, tapi nggak bawa buku. Tapi kita malah esai ngarang. Nah, ini bahaya. Terus, apa sih outputnya dari Ramadan ini? Kan kita jadi orang bertakwa. Terus apa sih orang bertakwa menurut Al-Quran? Kan gitu ya. Kita pengen dapat takwa. Base-nya Quran. Apa? Gimana ciri-cirinya? Ada di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Di ayat ini, ada 3 ayat ini ada 6 indikator ketakwaan yang memang kalau kita checklist ke 6 ini, kita bisa tahu kita lulus nggak Ramadan tahun ini. Kita lulus nggak di Akademi Ramadan ini. Apa aja? Mau tahu? Yuk kita bahas. Yang pertama, di 133 Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard wa jannatun 'arduhas samawati wal ard wa iddatul lil muttaqin. Bergegaslah hai manusia untuk mengejar maghfirahnya Allah. Buru-buru. Kenapa? Karena kalau nggak buru-buru keburu mati. Kalau mau tobat cepat tobat, kalau mau hijrah cepat hijrah. Kenapa jangan nanti-nanti? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Oke? Nah, selanjutnya kita Allah bilang sama kita, Allah uiddat wajannatun arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Allah udah nyiapin surga yang luasnya lebih luas dari bumi, ya kan? Lebih luas dari langit, yang memang disiapin untuk orang-orang bertakwa. Nah, di ayat 134-nya Allah spesifikin siapa aja yang bertakwa nih. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang-orang bertakwa ini adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, menyisihkan hartanya untuk orang lain, fis sarai wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
Jadi kalau kemarin kita masih dalam speknya orang-orang beriman, kita mengeluarkan duit ketika apa? Ketika kita punya uang lebih. Kita bayar zakat ketika apa? Ketika nanti dari uang yang kita dapat per bulan ini ada space sisa, kita kasih kirim orang tua. Tapi beda kalau orang bertakwa. Orang bertakwa ini dia MB. Apa? MB. MB ini apa? Mudah berbagi. Dalam kondisi apapun dia sudah siap berbagi. Artinya mindsetnya dia ketika dia dapat duit ihsan, ketika dia dapat rezeki, dia dapat gaji, otaknya bukan dulu bagaimana dia spend untuk kehidupannya dia, enggak. Yang ada dalam otaknya, berapa saya bisa keluarkan untuk zakat, berapa saya bisa keluarkan untuk sedekah, berapa saya bisa keluarkan untuk wakaf. Itu dalam otaknya dia. Karena dia akan berinfak dalam keadaan apapun. Jadi kalau orang-orang dulu berpikir, pas nantilah aku bantu masjid nih pas udah kaya. Orang mutakin itu enggak. Ketika susah pun dia bantu orang lain. Ini Allah yang bilang. Indikator yang kedua. Orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan artinya lulus dari bulan Ramadan. Ini apa? Wal kadhiminal ghaidha. Apa itu? Kadhiminal ghaidha ini adalah mudah menahan amarah. Bukan seorang mukmin, bukan seorang yang bertakwa kalau dia hanya bisa mengumbar amarahnya. Karena orang yang bertakwa pasti bisa menahan, menghandle dirinya. Rasulullah tidak pernah ada cerita marah sama istri, tidak pernah marah sama anak, tidak pernah marah sama sahabat. Kenapa? Karena memang dikendalikan dirinya. Dalam sebuah maf'ulat bahasa Arab, ada sebuah kata-kata laisa sadidu bisara'ah, walakin sadidu alladhi yumsik nafsahu indal ghadab. Seorang yang hebat perkasa itu bukan yang jago bulat, tapi orang yang perkasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dalam kondisi marah. Itulah muslim. Coba kita flashback lagi. Aduh, aku ini jadi atasan masih sering marah sama bawahan. Aku jadi bapak masih sering marah sama anak. Hati-hati yang jadi bapak, jadi ibu di sini. Jangan pengen kita anak kita jangan cuma kita berpikir anak kita jangan sampai jadi anak durhaka. Ternyata kita nih bapak durhaka, ibu durhaka. Oh gitu, Ustaz? Ada emang bapak durhaka? Banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa harta haram ke rumah itu durhaka. Bapak-bapak yang menjadi apa? Menjadi momok bagi anak-anaknya kan. Datang ke rumah, udah sholat belum? Udah makan belum? PR kerjain. Itu bukan bapak. Itu guru BK. Guru BK aja nggak kayak gitu ya. Nah, jadi kita nih harus menjalankan dimensi kebapaan, dimensi kehidupan sesuai dengan Al-Quran mau. Apa yang dicontohkan Al-Quran, apa yang diperintahkan Al-Quran, apa yang dicontohkan Rasul. Itu intinya. Ya, yang kedua, apa? MMA. Apa itu MMA? Mudah menahan amarah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wal'afina anin nas. Orang yang bertakwa dan ketakwaannya lulus adalah orang yang afina anin nas. Afina anin nas ini apa? Mudah memaafkan. MM. Jadi, kalau orang bertakwa, orang beriman itu mudah minta maaf mungkin ya. Tapi kalau orang bertakwa levelnya mudah memaafkan orang lain. Ini hati-hati suami istri ya. Jangan sampai si suami gengsi minta maaf sama istri. Istri menyimpan reka ahli sejarah kesalahan suami di tahun 12 tahun yang lalu masih disimpan-simpan. Aduh, penyakit nanti yang datang. Sudah maafkan, mudah memaafkan. Ada konsepnya namanya 2 ingat 2 lupa. Apa yang harus kita ingat-ingat? Yang harus kita ingat-ingat adalah kesalahan kita sama orang lain. Harus kita ingat. Jangan gampang lupa. Kalau kita pernah buat salah sama orang, harus diingat. Yang kedua, ingat semua kebaikan orang sama kita. Ketika orang berbuat baik, kita ingat. Itu baru keren. Yang kedua, apa yang harus dilupakan? 2 lupa. Yang pertama adalah lupakan semua kesalahan orang sama kita. Orang punya salah, udah lupa. Nanti bulan Ramadan datang, aduh maafin ya dulu aku gini. Udah lupa lah. Sudah saya maafkan lama. Yang kedua apa? Lupakan apa? Lupakan kebaikan kita sama orang lain. Jangan diungkit-ungkit. Ini istri ngungkir sejarah dulu. Waktu kamu berjuang aku yang menemani. Sekarang kamu pret. Aduh jangan, udah. Ya, bapak-bapak nih. Untuk bapak-bapak. Khusus. Kita harus senantiasa mau minta maaf dan mudah memaafkan. Kenapa? Karena orang yang salah. Terus dia minta maaf. Itu orang jujur namanya. Tapi orang yang ragu-ragu dengan kesalahannya, dia masih minta maaf, itu orangnya bijaksana. Tapi kalau jelas-jelas dia nggak salah, jelas-jelas dia nggak salah, tapi masih minta maaf, itu namanya suami. Ya, jadi udah, suami ini jangan pengen menang, udah. Namanya perempuan tuh, memang dia pengen seperti itu. Ya, tapi kebesaran hati, kelapangan dada kita menjalani rumah tangga, menjalani kehidupan sosial ini yang luar biasa. Ya, coba 3 indikator yang pertama tadi. MB, mudah berbagi. MMA, mudah menahan amarah. MM, mudah memaafkan.
memaafkan. Di ayat 135 di surah yang sama, Allah lanjutin lagi. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang bertakwa ini bukan berarti orang suci. Tetap juga dia pernah buat salah habis dia bertakwa. Karena iman dan takwa ini fluktuatif. Rasul bilang, yazdadu wa yanqus, naik turun. Dia akan naik chartnya, dia akan naik diagramnya. Dengan apa indikatornya? Ketakwaan, ketaatan. Semakin dia taat sama Allah, semakin naik dia. Aku nih sekarang mau hijrah, mau belajar puasa, saum, mau belajar sholat tahajud. Pasti imannya naik terus. Makin nyaman dia ini. Tapi kalau pernah, Ustaz, kenapa iman saya turun, Ustaz? Pasti kesalahannya apa? Maksiat yang dia perbuat. Bisa jadi harta haram, bisa jadi tanda tangan yang bukan haknya, bisa jadi ngambil hak orang lain. Ketika itu masuk ke dalam diri anak dan keluarga antum, wah udah, imannya turun, kelakuannya buruk. Pasti itu maksiatnya, hadisnya Rasul. Ya. Nah, jadi kenapa orang-orang bertakwa ini ketika dia berbuat kesalahan, apa yang dilakukan? Dia juga MMA. MMA-nya yang kedua. Apa ini? Mudah mengingat Allah. Jadi kalau udah buat salah, Allah Rabbi, salah nih. Setelah MMA yang kedua, ada MMA yang ketiga. Apa? Fastaghfiru. Mereka juga beristighfar. Astagfirullahaladzim, aku salah nih. Ya kan? Ampuni aku ya Allah. Nih momen bulan Ramadan, nih momen yang paling spesial untuk minta maaf. Untuk minta ampun sama Allah. Abang kakak ya bunda jangan pernah gengsi minta maaf sama Allah. Dan jangan pernah putus asa. Karena setan masuk ke dalam hati kita ketika apa? Ketika kita berputus asa dengan rahmatnya Allah. Dosa aku banyak sekali ya. Nampaknya Tuhan tidak pernah lah mau lihat aku nih. Udahlah tanggung aja aku di neraka. Enggak boleh. Dosa sebanyak apapun kalau kita dapat ampunan Allah sudah selesai. Yuk, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang Rasulullah bilang paling rugi ketika Ramadan selesai kita nggak dapat ampunan. Yuk, fokus istighfar. Mumpung masih ada 12 hari lagi. Terakhir, setelah dia punya MMA tadi mudah mengingat Allah dan MMA kedua mudah memaafkan atau mudah memohon ampunan, maka yang terakhir adalah walam yasiru ala ma fa'alu. Orang-orang yang berbuat tadi, orang-orang yang bertakwa tadi, indikator terakhir, indikator keenamnya kita singkat jadi JNL. Ini bukan paket ekspedisi ya, JNL. JNL-nya apa? Jangan nakal lagi. Kita nih dulu pernah salah, dulu pernah pacaran, dulu pernah minum minuman keras, dulu pernah deketin zina dulu. Dalam Islam kita nggak usah ada pengakuan. Cukup simpan, minta maaf sama Allah. Tapi kita sadar berlapis-lapis setelah Ramadan ini, kita JNL, jangan nakal lagi. Kesalahan yang telah diperbuat, tutup. Lanjutkan dengan hal-hal yang baik. Ya, habis ini bikin kaos tulisannya jangan nakal lagi. Dulu pernah salah tapi pengen soleh. Karena nggak ada manusia yang sempurna, pasti dia ada yang salah. Tapi bagaimana dia menjalani konsekuensi kehidupan ke depannya, dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah ini yang penting. Yuk, jadi kalau kita lihat misi Allah menurunkan Ramadan ini membuat kita dari orang beriman naik grade menjadi orang bertakwa. Al-Baqarah 183. Oke? Dan bagaimana indikator ketakwaan seseorang bisa dilihat di Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 135. Yang pertama tadi MB, mudah berbagi. Yang kedua MMA, mudah memaafkan. Yang ketiga MM, MMA, mudah menahan amarah. Yang ketiga MM, mudah memaafkan. Yang keempat MMA, mudah mengingat Allah. Yang kelima MMA lagi, mudah memohon ampunan. Dan yang terakhir JNL, orang bertakwa itu jangan nakal lagi. Abang kakak jangan pernah putus asa. Ustaz dulu saya orang nakal. Sudah lebih baik jadi mantan orang nakal. Lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan ustadz. Auzubillah ya. Lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan santri. Umar bin Khattab itu adalah benchmarking orang-orang bertobat. Dosanya banyak. Tapi dia bisa masuk Islam kapan? Di puncak kebenciannya sama Rasulullah. Wah, Umar bin Khattab itu semua dosa pernah dilakukan. Tapi ketika masuk Islam, ketika hijrah, dia berikan yang terbaik. Sampai apa? Sampai makamnya aja samping Rasulullah. Saking spesialnya Umar bin Khattab. Ya. Yuk, kita sekarang di bulan Ramadan ini, jadikan bulan Ramadan ini momentum kita memperbaiki diri. Momentum kita menjadi pribadi yang lebih baik. Momentum kita untuk bisa menjadi manusia, hamba yang Allah mau. Pas 30 menit, barakallah saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Baik, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan, pada kesempatan siang hari ini kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Kami persilahkan. Ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita langsung membacakan pertanyaan yang telah masuk. Jadi ada pertanyaan Ustadz, pertanyaannya adalah bagaimana peran iman dan takwa dalam menghadapi tantangan di dunia modern saat ini Ustadz? Siap. Pertanyaannya itu? Iya Ustadz, silakan Ustadz. Baik. Kan tadi kita bilang, iman itu pondasinya. Takwa ini aplikasinya. Maka tadi ya, Allah bilang indikator ketakwaan itu, mohon maaf ya, kita bedah dikit. Indikator ketakwaan itu bukan kita nambah soleh, enggak. Bukan kita nambah rajin ke masjid, enggak itu. Karena itu level iman. Kesolehan person itu level mukmin. Orang bertakwa ini, coba lihat tadi, mudah berbagi, mudah memohon ampunan, meminta maaf, mudah memaafkan, mudah menahan amarah. Semua indikator ini, indikatornya apa? Yang bisa merasakan ketakwaan seseorang itu bukan dirinya, tapi orang lain. Yang tadinya pelit dia sering bagi-bagi. Yang tadinya suami suka marah, sekarang nggak marah. Yang tadinya pendendam, sekarang nggak dendam. Artinya apa? Orang bertakwa itu nilai ketakwaannya dirasakan oleh orang lain. Itu baru takwa. Jadi bukan berarti aku ini udah Ramadan lulus, di bulan Ramadan, bulan Syawalnya aku mau puasa sendiri, aku mau jadi orang soleh sendiri. Enggak. Orang takwa ini orang yang senantiasa hijrah, senantiasa memperbaiki diri terus-menerus. Ya kan? Nah, bagaimana kita melihat kondisi zaman sekarang, Ustaz pengen bertakwa dan beriman? Ya sudah, lanjutkan. Ya kan? Yang paling penting, hijrah ini, perjalanan kita mencari Allah ini, tidak susah. Ya, tapi yang paling susah dari hijrah ini apa? Bertahannya. Bertahan lebih lama. Karena jadi orang baik ini, ya tantangannya membosankan. Ya kan? Karena kalau tagline di pondok kami, jangan bosan jadi orang baik. Karena jadi orang baik ini membosankan. Ya kan? Nah, terus ketika kita menjalani kehidupan dengan gaya yang sekarang, ya kan? Ketika kita menjalani kehidupan dengan dunia yang saat ini, gimana harus kita lakukan? Ya tadi, tingkatkan ketakwaan dengan apa? Dengan ketaatan yang kita kerjakan sama Allah. Jadi kalau dari judul tadi, ya udah yuk belajar Quran lagi, balik lagi ke Quran. Segala sesuatu balikin ke Al-Quran, karena semua ada di Quran. Dagang gimana konsepnya? Di Quran ada. Ya kan? Gimana pencatatan di Quran disampaikan. Gimana ngajarin anak di usia balita? Ada di Quran. Gimana ngajarin anak usia sudah dewasa? Di Quran diajarin juga. Artinya semua aspek kehidupan Allah sudah siapin di Al-Quran. Balikin semua ke Al-Quran. Jangan pakai otak kita. Gitu. Ya. Nah itu kurang lebih. Jadi kalau misalkan kita menghadapi kehidupan sekarang yang aduh Ustaz carut marut banget. Udah. Ketika orang itu punya dimensi ketakwaan dan dimensi keimanan, dia akan hidup dalam akuarium di kolam yang sama dengan ikan-ikan. Nah, coba deh. Di dalam akuarium, tapi di kolam yang sama dengan ikan yang lain. Artinya apa? Mungkin di kolamnya sama. Airnya sama kelihatannya. Tapi dia punya sekat-sekat sendiri. Dia punya akuarium sendiri. Ketika ikan yang lain diracun oleng, dia santai-santai aja. Kenapa? Karena dia punya akuarium sendiri dalam kolam itu. Nah, itulah iman. Itulah benteng keimanan dan benteng ketakwaan. Tapi sekali lagi, orang takwa itu nggak bisa mengklaim dirinya takwa. Tapi orang bertakwa bisa dirasakan oleh orang sekitarnya kalau dirinya menjadi orang yang lebih baik. Gitu, Mas Fauzi, silakan. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Ada pertanyaan yang kedua, Ustaz. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Oke. Sebentar. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, ya baik lagi tadi, kita tingkatkan dengan ketaatan sama Allah. Ya kan? Nah, hebatnya gini ya. Allah tuh nyiapin bulan puasa atau ibadah puasa ini emang untuk melatih kita jadi orang bertakwa.
Tadi kan indikator ketakwaan mudah berbagi. Allah kasih apa latihannya? Zakat fitrah. Zakat fitrah di bulan Ramadan, di akhir Ramadan itu wajib untuk semua orang. Artinya apa? Bukan berarti itu aja. Enggak. Habis bulan Ramadan, yuk keluarin lagi. Biar apa? Biar terlatih. Ketika puasa kita nggak boleh marah-marah. Outputnya apa? Oh berarti pas buka saya boleh marah. Enggak. Ketika kita puasa, nggak boleh marah. Artinya apa? Ketika kita terbiasa menahan amarah, kita jadi orang lebih baik. Terus ketiga, kita harus bisa memaafkan orang lain. Makanya para ulama Indonesia, ulama Nusantara, itu hebat banget mengekstrak ayat ini menjadi sebuah istilah. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di luar negeri nggak ada. Eid Mubarak ya ada. Nggak ada minal aizin wa faizin. Nah, ketika Indonesia bikin seperti itu, artinya apa? Ketika bulan Ramadan, kita sudah ada statement, sudah ada frame dalam otak kita ketika masuk Idul Fitri, kita mulai semuanya dari 00 lagi. Maafkan orang lain. Nah, artinya semua rangkaian ibadah puasa kita pada 30 hari ini, memang goalsnya menuju ke sana. Terus Ustadz, gimana cara kita nikmati ketakwaan? Ya tadi indikatornya cek lagi. Aku ini udah pelit, aku udah mau berbagi sih. Aku ini masih sering marah-marah, apa gimana? Dicek indikatornya. Wah, aku masih gini ya, udah perbaiki. Gitu Mas Fauzi. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya adalah kalau kita bertakwa itu kan kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Cuma ternyata dalam menjalankan takwa itu yang sulit itu adalah menjauhi larangan Allah Ustaz. Nah ini bagaimana caranya agar kita nih bisa konsisten untuk menjauhi larangan-larangan Allah Ustaz? Oh, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Kalau misalkan ditanya bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah, ya agak susah jawabnya. Kenapa? Karena setiap manusia punya ujian yang sama. Jangankan kita manusia biasa, belum tentu surga kita, belum tentu orang-orang soleh. Para nabi saja punya larangannya masing-masing. Dilihat ketika Nabi Adam alaihissalam. Jelas-jelas Allah bilang dalam Al-Quran, wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, apalagi kau ambil buahnya. Tapi tetap diambil. Artinya memang dorongan syaitan tadi sudah ada basicnya pada manusia. Karena manusia ini aslinya netral kan. Kalau Allah ciptakan jin, dia akan condong ke arah negatif. Ketika Allah ciptakan malaikat, dia akan condong ke arah positif. Tapi ketika Allah ciptakan manusia, dia akan ada di posisi netral. Nah, posisi netral manusia ini yang menentukan dia bisa milih yang mana. Nah terus, Ustadz gimana kita bisa istiqomah menjalankan perintah Allah dan istiqomah senantiasa menjauhi larangannya Allah. Gimana caranya? Kalau ini berarti ngomong tips and trick. Tips and trick untuk senantiasa bisa menjalankan perintah Allah dengan jauhi larangannya ada satu yang Rasulullah ajarkan sama kita. Apa itu? Mengingat kematian. Karena Rasulullah ketika ada kematian selalu bilang kafa bil mauti wa'izun. Sudah cukuplah kematian itu nasihat bagiku. Artinya apa? Kita sadar berlapis-lapis bahwasanya hidup di dunia ini cuma sementara. Teman-teman mau istiqomah, apa caranya? Ingat mati. Kalau kita ingat mati, kita sadar bahwasanya kita bentar lagi akan Allah jemput kapanpun Allah mau. Kita akan senantiasa menjalani kehidupan ini seolah-olah kita mati besok. Takutlah kita bermaksiat. Takutlah kita mau berbuat salah. Tapi kalau kita merasa hidup kita akan abadi, kayaknya gue masih mati 20 tahun lagi deh. Apa yang dia kerjakan? Dia akan maksiat dengan harapan nanti udah tua gue tobat. Nah, padahal kematian ini bukan nomor urut, bukan urusan tua muda. Kematian ini nomor cabut, terserah Allah, suka-suka Allah. Siapa duluan yang dibuat mati? Gitu. Nah, jadi kalau tadi trik gimana caranya kita menjauhi larangan Allah, setiap kita mau melanggar, coba remind lagi. Udah siap belum kita menanggung konsekuensinya di hadapan Allah nanti? Ingat, semua yang kita kerjakan pasti berakhir di dunia ini dengan kematian tadi. Dan setelah kematian kita punya apa? Punya level selanjutnya, yaitu level pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, itu ya tipsnya, Bang Fauzi. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, ini karena temanya adalah takwa dalam Al-Quran, maka ini pertanyaannya mengenai Al-Quran Ustaz. Ini kalau kita membaca Al-Quran, mana yang lebih baik Ustaz? Membaca dengan sebanyak-banyaknya tapi kita nggak paham artinya, atau kita baca tapi sedikit tapi kita juga baca artinya Ustaz, dengan harapan kita mengerti dan harapannya nanti kita bertambah takwa Ustaz. Masya Allah. Siap Bang Fauzi. Ada satu ayat Al-Quran, teman-teman boleh dicatat ya.
Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Oke? Boleh catat Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Pak Ustaz, sepertinya ada gangguan. Baik Ustaz. Apakah mendengar suara saya Ustaz? Baik, mohon kepada tim operator, teknisi agar dapat menghubungi Ustadznya kembali untuk masuk. Baik Bapak Ibu, kita masih menunggu sejenak untuk Ustadznya bisa bergabung kembali.
Baik Bapak Ibu, karena Ustadznya ada gangguan dan sampai saat ini belum ada respon, maka kami sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi kembali terkait dengan agenda Ramadan kita di lingkungan PT Rohis Lintas Arta. Di antaranya kami juga mengadakan kajian-kajian yang menarik selain kajian zuhur yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu terdapat kajian tematik, kajian rutin dengan tema-tema pilihan. Di antara kajian-kajian tematik tersebut, kami akan mengadakan kajian berupa kaidah bahasa Arab, yang mana kajian ini akan mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kaidah bacaan. Lalu juga terdapat kajian tahsinul Quran, kajian yang akan mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Lalu yang selanjutnya juga ada fikih, kajian fikih, yaitu kajian yang akan membahas mengenai tata cara ibadah yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini insya Allah akan dilakukan atau dilaksanakan setiap 2 kali dalam sepekannya, dimulai dari tanggal 4 sampai 29 April 2022. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu, juga terdapat kajian berupa pelatihan sholat dan imam. Pelatihan ini mengenai tata cara sholat yang baik, serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam sholat. Pelatihan sholat dan imam ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 dan 15 April 2022 kemarin, dan insya Allah kita akan tutup kajiannya pada tanggal 23 April 2022. Oleh karenanya, kepada Bapak Ibu yang belum mendaftar, agar bisa mendaftarkan pada link yang saat ini tampil, maupun nanti linknya akan kami sebar, kami share di kolom chat. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu, terdapat juga kegiatan pada bulan Ramadan ini, yaitu pesantren kilat online yang dapat diikuti oleh seluruh anak-anak dari karyawan PT Lintas Arta, yang seharusnya pesantren kilat online ini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 April 2022 kemarin. Namun dikarenakan pesertanya masih sangat sedikit, maka kegiatan ini ditunda, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Pesantren kilat online ini nantinya terdapat berbagai aktivitas menarik di dalamnya, yaitu ada mentoring motivasi, terdapat juga proyek kebaikan, lalu juga ada jelajah Al-Quran. Oleh karenanya, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang belum mendaftarkan pada kegiatan ini, kami mohon untuk segera bisa mengikut sertakan putra-putrinya kepada acara yang akan dilaksanakan di bulan Juni 2022 pada link yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya adalah kami juga menghimbau, mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita saling berpartisipasi, kita saling gotong royong untuk memajukan kegiatan dakwah yang ada di Lintas Arta dengan cara berinfak, bersedekah pada QR barcode yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu, atau dengan cara mentransfer langsung ke nomor rekening 700-137-2437 atas nama Rohis LA. Nah, nantinya QR barcode ini juga biasa kami share pada kolom chat ketika kajian zuhur berlangsung. Oleh karenanya, kami mohon sekali lagi partisipasinya dari Bapak Ibu untuk bisa berinfak demi kelancaran kegiatan kita. Baik, Ustadz telah bergabung kembali bersama kita. Ustadz, silakan ya. Ustadz. Aduh, sorry HP-nya nge-lag. Nah, tadi pertanyaannya balik lagi ya, gimana kalau mau baca Quran? Baca Quran kita, bagusnya gimana? Nah, balik ke Al-Baqarah 121. Teman-teman coba buka. Di Al-Baqarah 121 Allah bilang, orang-orang yang membaca Al-Quran haqqa tilawah, dengan bacaan yang sebenar-benarnya bacaan, wa yu'minu nabi, dan dia beriman dengan apa yang dia baca. Jadi kalau dibikin diagram nih ada 6 kotak nih. 6 kotak, 3 atas, 3 bawah. Di atas sebelah kiri nomor 1, dia bisa baca Al-Quran dengan benar. Oke? Di kotak kedua tengah-tengah, dia apa? Dia beriman dengan isinya Al-Quran. Sip? Di bawahnya itu Allah sambung di ayat 121 tadi, wa may yakfur bihi, tapi orang-orang yang ingkar sama isi Al-Quran, faulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang merugi. Jadi dari 6 kotak ini coba kita main theater of mind ya. Dari 6 kotak yang ada tadi, yang satu pojok sebelah kiri adalah orang yang bisa baca Quran dengan benar, haqqa tilawah. Artinya dibaca sesuai dengan bagaimana Allah mengajarkan malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah. Artinya dia berbaca yang benar, pakai idgham, pakai idhar. Ketika dia baca dengan benar, indikator kedua, dia mengimani isinya.
Sip. Yang ketiga, dia yang kan 1, 2 nih. Yang ketiga masih kosong yang atas. Turun ke bawah di yang kedua. Adalah orang-orang yang ingkar sama isinya Al-Quran. Maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Sip. Nah, pertanyaannya, apa dari yang kosong di atas itu, yang sebelah kanan itu masih kosong. Yang sebelah kiri bawah juga masih kosong. Apa yang harus diisi? Adalah kebaikannya, kebalikannya. Kalau tadi yang tengah-tengah, di atasnya beriman, di bawahnya ingkar. Maka, kalau kita lihat tadi ya, orang yang ingkar sama isi Al-Quran, dia akan rugi. Berarti kebalikan dari rugi adalah apa? Untung. Coba kita lihat konsepnya. Orang yang bisa baca Al-Quran dengan benar, mengimani isinya Al-Quran, maka dia orang yang akan beruntung, tidak akan rugi. Berarti siapa orang yang rugi? Orang yang rugi tadi, rugi, mengingkari isinya, kebalikan dari tidak bisa baca Al-Quran dengan benar. Orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran dengan benar, maka dia tidak akan mengimani isinya Al-Quran. Maka hidupnya pasti akan rugi. Jadi Ustadz, apa yang paling penting nih? Baca Quran banyak-banyak apa paham? Yang paling penting dalam Al-Quran 3 hal. Apa itu? Yang kita minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, ya Allah, berikanlah kami ilmu untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, ya Allah, berikanlah kami ilmu untuk bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik. Jadi penting nggak baca Al-Quran banyak-banyak? Penting. Tapi baca yang benar. Penting nggak kita memahami Al-Quran? Penting banget. Dan yang paling penting, kita mengaplikasikan, menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Itu kan Bang Fauzi. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ini masih pertanyaan terkait tentang Al-Quran Ustaz. Jadi di dalam Al-Quran itu ada tertera ada ayat muhkamat sama mutasyabihat. Nah ini bisa dijelaskan Ustaz, apa perbedaannya Ustaz? Waduh. Ini kajian Qurannya agak-agak berat nih kalau kayak gini. Jadi memang kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran itu ada beberapa ayat yang dia mutasyabih, yang dia muhkam. Ya. Beberapa indikator atau kita pakai bahasa simpel deh. Ayat-ayat mutasyabih ini diambil dari majaz, syibhun, dari bahasa balagoh. Ya. Jadi kalau misalkan mutasyabih ini adalah ayat yang maknanya tidak bisa kita ikat atau tidak bisa kita pahami langsung. Karena dia syibhun, perumpamaan. Karena dia bahasanya tuh ya tashbih. Saya agak susah kalau nerangin ilmu Quran di sini. Tapi intinya gitu ya. Mutasyabih ini adalah ayat-ayat yang di dalamnya adalah perumpamaan-perumpamaan. Kalau ayat-ayat muhkamat adalah di dalamnya ayat-ayat yang terhukum atau ayat-ayat yang pasti. Ya, istilah-istilah yang maknanya tidak bisa digantikan. Jadi kalau misalkan ada orang yang bicara yadullah fawqa aydihim. Ada yang menjadikan itu adalah tashbih, ada yang menjadikan itu adalah muhkamat. Kurang lebih kayak gitu deh ya. Intinya kalau kita baca Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang memang dia menguatkan isinya, ya tidak mungkin kita ganti makna lahirnya. Atau yang kedua tashbih itu perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Contoh misalkan, kunu qiradatan khasiyin. Jadilah kalian monyet yang hina. Nah, orang bertanya-tanya, monyet ini apakah benar Allah menjadikan manusia menjadi monyet atau Allah mengumpamakan manusia sebagai monyet? Itu kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin gitu Mas Fauzi kalau kita terangkan secara simpelnya. Baik Ustaz. Terakhir Ustaz, karena waktunya kita sudah ingin selesai, maka kami mohonkan kepada Ustaz untuk memberikan closing statement terkait tema kita pada siang hari ini untuk menambah wawasan kita dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sekarang sudah di bulan Ramadan tanggal ke-18. Sudah dalam proses menikmati akhir Ramadan. Ya kan? Hari Jumat nanti sudah mulai banyak i'tikaf, sudah mulai ini. Nah, jangan sampai kita selesai di ayat atau selesai di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi generasi yang Ramadhani.
kesolehan yang dikerjakan atau kebaikan yang kita kerjakan hanya berakhir di bulan Ramadan aja. Maaf Ustaz, suaranya hilang Ustaz. Kemute ya? Oke, siap. Nah, jangan sampai kita semua menjadi manusia yang generasi Ramadhani atau orang-orang yang soleh, baik, menjaga dirinya, tapi hanya di bulan Ramadan aja. Tapi hendaklah kita menjadi generasi Robbani. Apa ini Robbani? Ali Imran 79, menjadi orang-orang yang senantiasa mengabdikan dirinya pada Allah, menjadi orang-orang yang baik di bulan apapun. Karena teman-teman, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang ada di 11 bulan setelah Ramadan. Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, itu Quran yang sama yang kita baca di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang kita ikuti sunnahnya di bulan Ramadan ini adalah Nabi yang sama. Sosok yang sama yang kita harus juga ikutin sunnahnya di bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang soleh di bulan ini aja, tapi di bulan yang lainnya kita masuk ke mode default, ke mode suka-suka kita. Oke gitu Mas Fauzi. Makasih banyak. Jazakumullah. Yang baik-baik dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf karena konsepnya kurang matang karena dadakan. Tapi insya Allah yang baik-baik tadi bisa diambil, itu murni dari Allah. Ya, kalau yang salah saya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas materi pada siang hari ini. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dan bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, karena waktunya telah selesai, kami persilahkan kepada Ustadz Adi Anugraha jika memiliki agenda lain untuk bisa menyampaikan. Terima kasih, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, baru saja kita selesaikan kajian zuhur kita pada siang hari ini dengan tema mengejar takwa bersama Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, sekali lagi akan kami informasikan beberapa informasi terkait dengan agenda Ramadan kita. Yang pertama, tadi telah kita saksikan bersama bahwasanya kita telah biasa melakukan kegiatan taklim atau kajian zuhur. Lalu juga terdapat kajian tematik yang insya Allah akan dilaksanakan setiap 2 kali dalam sepekannya. Di antara kajian tematik yang ada adalah kaidah bahasa Arab, juga ada kajian tahsin dan kajian fikih. Insya Allah sekali lagi akan dilaksanakan 2 kali dalam sepekannya. Lalu yang selanjutnya juga terdapat kajian mengenai pelatihan imam dan sholat. Pelatihan imam dan sholat ini telah kami adakan 2 kali sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 dan 15 April 2022, dan akan kami adakan terakhir nanti pada tanggal 23 April 2022. Oleh karenanya kepada Bapak Ibu yang belum mendaftarkan dirinya, dimohonkan agar segera bisa mendaftarkan pada link yang saat ini tampil, dan insya Allah akan kami share kembali pada kegiatan kajian zuhur berikutnya. Lalu yang selanjutnya juga terdapat kegiatan pesantren kilat online yang insya Allah akan dilaksanakan kegiatannya menyusul di bulan Juni 2022. Dan tanggalnya nanti insya Allah akan kami informasikan selanjutnya. Dan di mana pada pesantren kilat online ini terdapat berbagai aktivitas menarik, yaitu ada tantangan juara, lalu juga ada mentoring motivasi, juga ada proyek kebaikan dan jelajah Al-Quran. Oleh karenanya kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang ingin mengikut sertakan putra-putrinya, dimohonkan untuk dapat mendaftarkan putra-putrinya pada link yang saat ini ada pada hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, kami juga mohon partisipasinya dari Bapak Ibu seluruh karyawan PT Lintas Harta untuk mensupport jalannya kegiatan dakwah di lingkungan PT Lintas Harta dengan cara mentransfer, berinfak melalui QR barcode yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu, atau bisa juga langsung ditransfer melalui nomor rekening 700-137-2437 atas nama Rohis Lintas Harta. Demikian Bapak Ibu, informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian zuhur besok. Kajian zuhur terakhir di pekan ketiga bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan membahas tema yang berjudul Akhlak Terbaik Orang Tua, yang akan diisi oleh guru kita Ustadz Adli Umarok pada tanggal 21 April 2022 di jam 12.30 sampai 13.30. Kita berharap semoga Allah sehatkan kita dan kita bisa mengikuti kajian esok hari. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kembali dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf banyak kesalahan di sana sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.